Kakek, kamu selalu tidak mengizinkan saya mencari tahu tentang masa lalu saya. Sekarang juga tidak bisa menghentikan saya. Adapun klinik itu sudah dijual oleh menantumu yang baik. Kali ini, aku tidak akan lagi membiarkan mereka. Lestari Santoso. Rina Wijaya. 100 juta. Menikahi anak saya. Jika kamu bisa membuatnya berubah menjadi baik, klinik akan menjadi milikmu, saya akan tambah 100 juta lagi. Aku ingat, dia waktu kecil cukup baik. Sekarang sudah menjadi buruk. Bukan hanya menjadi buruk, dia sekarang adalah anak nakal nomor 1 di Kota Putih. Dia tidak takut apapun, boros tanpa batas, melakukan apa yang dia mau, mati-matian tidak mau meneruskan bisnis keluarga. 10 lingkaran. Sangat hebat. Hebat. Hebat ya. Hebat. Sangat hebat. Kalau berani bertaruh, harus menerima hasilnya. Yang kalah harus memanggil lawannya ayah. Anak baik, panggil ayah Jiu. Panggil ayah. Jiu, ayah Jiu. Hari ini aku senang. Semua konsumsi di tempat ini, aku yang bayar. Andi Wijaya hebat. Andi Wijaya sangat tampan. Lanjutkan musik, lanjutkan dance. Jika terus seperti ini, keluarga Wijaya benar-benar akan hancur. Dari kecil sampai besar, dia hanya pernah mengalami kesulitan di tanganmu. Tukang ramal mengatakan kamu mengalahkan dia, kamu pasti bisa mengendalikan dia. Masa lalu kamu? Jika kamu menikahi anak saya, keluarga Wijaya bahkan akan membalik Kota Putih sepenuhnya. Juga akan membantu kamu menyelidiki dengan jelas. Masa lalu saya, selama bertahun-tahun tidak ada jejak apapun. Keluarga Wijaya kekuatannya besar, mungkin benar bisa membantu saya. Dan klinik ini, orang tua angkat kamu terlalu tidak baik. Sudah saya belikan kembali untuk kamu, nanti keluarga Wijaya akan mendukung kamu. Izinkan saya mendidiknya boleh. Tapi, boleh memukul. Asalkan tidak merusak bagian itu, terserah kamu. Setuju. Deal. Kamu sudah setuju. Hari ini memang hari yang baik. Kalau begitu langsung daftar saja. Tenang, Lestari Santoso Mama nanti pasti akan menganggap kamu sebagai anak perempuan sendiri. Dasar anak perempuan, lepaskan aku. Kamu tidak mau minum obat, kalau begitu kita coba cara lain untuk mengobati. Lestari Santoso, jangan cabut celana aku. Lestari Santoso, aku akan membunuh kamu. Tidak tahu juga dia sekarang sudah menjadi seperti apa. Ayo. Payah banget. Sudah melihat pantat aku, kamu sekarang adalah orang aku. Kalau sudah dewasa, kamu harus menikah dengan aku sebagai istri. Bulu belum tumbuh lengkap, sudah ingin mencari istri, tunggu dewasa dulu. Apalagi yang mau dikatakan, sudah ditentukan seperti ini. Lestari Santoso, kamu dengar tidak? Ya. Aku menyerah. Kalah lagi. Lihat Lestari Santoso foto saat kecilnya. Minggir, kamu masih bisa mencari orang untuk balas dendam? Minggir, minggir, minggir. Siapa yang melihat dia?
Ada apa? Aku sudah mengatur perjodohan untuk kamu. Alamat sudah aku kirim ke HP kamu. Segera jemput orangnya. Ambil sertifikat pernikahan. Apa? Menikah? Menikah apaan sih? Sekarang kan udah nggak zamannya lagi pernikahan diatur kayak gitu. Semua kartu kreditmu aku blokir. Kalau nggak mau nikah, jangan pulang. Kartunya diblokir? Bukan, Bu. Halo, Bu. Ibu Rina jahat banget caranya. Bang Andi. Terus sekarang gimana rencanamu? Mau nikah sama aku? Kayaknya dia lagi pengen mati aja. Klinik pengobatan tradisional ya. Aku bakal hancurin toko jeleknya itu sekarang juga. Klinik pengobatan tradisional. Aku ingat kakeknya Lestari kan dokter tradisional. Wah, jangan-jangan kebetulan banget ya. Tempat apaan sih ini? Bidadari. Si bidadari cantik. Siapa yang ngajarin lu tendang pintu? Maaf. Tunggu. Kenapa aku nurutin dia sih? Hei, Lo berani ngatur-ngatur aku. Ini aja belum nikah. Kalau beneran nikah nanti, masa depan aku bakal suram dong. Batalin tunangan. Cepat. Batalin. tunangan. Sekarang. Mau ngapain lo? Ini kan negara hukum. Mau potong akarnya? Takut apaan sih? Aku nggak takut kok. Ini mah harimau betina beneran. Kalau beneran dinikahin, Hidupku bakal sengsara. Lestari Santoso. Ibumu udah jual kamu ke aku. Ya, jadi kamu sekarang istri aku. Wahahaha. calon suami aja cari dua. Mainnya keren juga ya. Jangan lama-lama, cepat ikut gua pulang. Jangan main-main sama barang rongsokan itu lagi. Nggak jijik apa? Ibu dan anak perempuan ini lagi. Perbuatan mereka. Ada masalah ya, gue bantuin selesaiin. Putusin tunangan sama gue. Gimana? Nggak usah ikut campur. Aku sudah putus hubungan dengan keluarga Santoso. Mereka nggak berhak ikut campur urusan pernikahanku. Cepat pergi. Kalau enggak, aku lapor kamu masuk rumah orang sembarangan. Dan gue nggak peduli urusan berantem di keluargamu. Gue udah bayar 3 juta. Kamu itu calon istri gue. Kamu harus ikut gue. Ayo. Pulang apaan? Pulang? Dia itu calon istrimu, sok jago aja. Malah jual beli manusia. Sok-sokan jadi penjahat bebas. Menurut gua, kamu itu katak hendak jadi lembu. Jelek tapi sok gaya. Anak muda siapa ini berani ikut campur urusan gue? Buka matamu lebar-lebar lihat. Gue ini wakil direktur Grupo Sumber Daya. Percaya nggak? Gue cuma perlu 1 kata buat bikin kamu di Kota Putih nggak betah. Hah? Sok-sokan sebut jabatan ya? Gua ini Raja Preman Kota Putih. Si Andi Wijaya. Gua berdiri di sini, lihat gimana caranya kamu ngusir gua dari Kota Putih. Andi Wijaya kecil. Hah, Oke, tahu. gue aja nggak pernah denger. Berani ikut campur urusan gue. Lihat gue ngasih pelajaran. Dasar perempuan, aku... Dasar perempuan, badan tenda perempuan. Kamu ngapain sama aku? Nggak bisa bergerak. Jurusan yang familiar banget. Jangan-jangan dia... Buang-buang waktu saja padaku.
Tidak ada untungnya buat kamu. 300 juta juga bakal terbuang. Dasar perempuan. Uangnya sudah saya bayar. Sebenarnya saya masih punya satu adik perempuan. Dia cantik, bukan hanya itu, karakternya juga sangat lembut. Lagi pula, marga kita sama. Sama saja. Pikirkan baik-baik, suami adik. Kamu. Pergi. Siap. Suami adik. Ibu, buka saya. Kamu Lestari Santoso? Lama tidak bertemu. Andi. Wijaya. Kamu, bagaimana kamu bisa jadi calon istri saya? Ibumu memberi saya 100 juta untuk mendidik kamu baik-baik. Aku tidak akan menerima pernikahan yang diatur. Bahkan kalau kamu memohon, tetap tidak berguna. Begitu benci padaku? Kamu, apa yang kamu lakukan? Pasangan suami istri hidup bersama seumur hidup. Kalau kamu tidak suka padaku, pasti jadi tragedi. Ayo pergi. Kita ke rumah keluarga Wijaya. Aku akan bicara dengan Ibu Rina Wijaya, jelaskan dengan baik. Kamu. Halo. Cepat. Cepat sekali kamu setuju. Saya begitu tidak menarik. Halo, aku mencari Rina Wijaya. Tolong sampaikan pesan saya. Rina Wijaya, dia ada? Tidak ada. Apa? Tidak ada. Nyonya dia ada. Tidak. Ada ya. Wah, buruk. Hartono Wijaya dia muntah darah. Kakek. Aku ikut dengan kamu. Untung aku lebih pintar. Sudah menyuruh Hartono Wijaya pura-pura sakit sebelumnya. Berharap pada anak nakal ini. Maka calon istri anakku tidak akan kabur. Kapan datangnya? Benar-benar Tuan. Tuan datang, datang. Bapak tua. Bagaimana keadaanmu? Di mana sakitnya? Ayo. Aku akan menggendongmu ke rumah sakit. Cepat. Cepat. Naik cepat. Pergi. Tidak sopan. Kenapa banyak darah? Cepat panggil dokter. Cepat-cepat. Aduh. Tuan tidak akan lama lagi. Ahli spiritual berkata, hanya dengan pernikahan yang bisa menyelamatkannya. Aku dengar Lestari Santoso menerima pasien. Lestari Santoso. Itu bukan nama panggilan saya. Aku akan mencari dia. Bahkan jika harus mengikat, aku akan mengikatnya dan membawanya. Jangan khawatir. Aku akan melihat kondisi kakek pertama. Lestari Santoso. Kamu bisa. Jika kamu bisa menyelamatkan kakek, aku akan setuju dengan apapun. Jangan ribut. Oh. Kakek, kondisi nadi ini. Denyut nadi ini. Parah? Terasa di 3 bagian. Denyutnya kuat dan stabil, Hartono Wijaya masih sehat. Andi Wijaya. Begitu melihat Lestari Santoso, rasa sakit di tubuhku langsung hilang. Sudah tidak sakit lagi. Hei, sudah sembuh. Kamu sekarang ahli sekali.
Aku ingat dukun pernah bilang Lestari Santoso memiliki nasib yang unik membawa keberuntungan untuk Anda. Tapi merugikan Andi Wijaya, kalau Anda bisa menikahi dia, Anda pasti akan panjang umur. Aduh, Sayang sekali. Sepertinya aku tidak beruntung. Lestari Santoso, keluar sebentar. Lestari Santoso. Kondisi Hartono Wijaya kamu sudah lihat. Aku setuju kita menikah hari ini. Baik. Ayo pergi. Berhasil. Halo? Jangan berpikir kamu bisa benar-benar menikahi aku. Ini hanya pernikahan palsu. Setahun kemudian kita cerai. Sebagai kompensasi, aku akan memberi kamu 1 miliar sebagai kompensasi. Tentu saja kalau kamu jatuh cinta padaku, aku juga bisa. Itu kita buat peraturan. Pertama, kamu tidak boleh mengatur aku. Kedua, kamu tidak boleh tidur dengan aku. Ketiga, kamu tidak boleh memukul aku, dan terutama tidak boleh menusuk aku. Bagaimana aku baik banget kan? Baik ke aku. Kamu. Siapa bilang? Kita menikah palsu. Ibumu bilang kalau aku tidur denganmu. Dia akan memberi aku 1 miliar. Kalau begitu, lebih baik aku tidur dengan ibumu. Kamu. Kenapa kamu mau tidur dengan aku cuma karena uang? Kenapa tidak boleh? Atau kamu tidak mampu? Aku tidak mampu, aku sangat mampu. Jangan coba-coba memprovokasi aku untuk mendapatkan tubuh perjaka aku. Tidak tidur denganmu juga boleh. Tetapi kamu harus patuh. Balas budi aku juga harus membuat 3 aturan untukmu. Pertama, jangan pergi ke tempat yang tidak baik. Aku. Kedua, jangan kontak fisik dengan wanita lain. Ketiga, jangan tidak patuh pada aku. Kamu apa kamu? Pulang! Pulang apa pulang? Aku tidak peduli aturan sampahmu itu. Kamu pikirkan baik-baik soal perjanjian itu nanti malam. Tidak besok siang aku akan datang lagi untuk bicara denganmu. Teman-teman semua kumpul di Blue Bar. Ada orang mau tidur dengan aku. Baru masuk sudah mau mengatur anak sulung. Dilempar keluar kan? Benar-benar berpikir menjadi nyonya besar keluarga Wijaya mudah. Kenapa ini? Apakah ini Andi Wijaya membuat Lestari Santoso marah lagi? Si anak kurang ajar ini dia berani. Kalau dia mengusir anak perempuan saya, aku pasti akan menguliti dia. Aduh, ini. Lestari, kamu mau pergi kemana? Kamu tidak boleh bercerai dengan Andi Wijaya. Lestari Santoso. Aku sudah suka kamu sejak kecil. Bahkan pernah menulis surat cinta untukmu. Kamu mengabaikan aku, itu sudah biasa. Tapi sekarang, karena uang, kamu mau tidur dengan aku. Kamu anggap aku apa? Andi, minumnya dikurangi. Kamu baru saja menikah dengan Lestari, langsung datang ke tempatku untuk minum. Aku ingat dia dulu sangat galak. Jangan sampai dia marah dan barku lagi dihancurkan. Aku. Dia berani. Aku hanya batuk sedikit, dia sudah tidak bisa bicara. Benar atau tidak, Andi? Jangan-jangan kamu bohong. Aku bohong. Ketika aku baru keluar rumah, dia masih menangis dan berteriak, minta aku pulang cepat. Aku bilang, urusan aku jangan kamu urusi. Kalau tidak, aku akan pukul kamu dengan tangan. Bagaimana? Aku hebat tidak? Hebat tidak? Andi, jangan minum lagi. Kalau terlalu banyak, aku akan sedih. Kamu siapa? Menyingkir. Jangan minum lagi, Andi. Kamu berdiri. Kamu untuk aku.
Matamu sakit mau Lestari Santoso menusuk kamu beberapa kali. Hidup malam Andi sangat seru ya, makanya tidak mau pulang. Kamu datang? Aku datang untuk minta kamu pulang. Perjanjian 3 poin. Kamu sudah melanggar 3 poin. Kamu bilang aku harus menghukum kamu. Sial, dia jadi punya alasan buat tidur sama gua. Perjanjian 3 pasal apa itu? Kamu berani-beraninya mengatur Kak Andi? Kenapa nggak kenalin pacar kecilmu itu? Gua nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Jangan coba-coba menghukum gue. Gue cuma mau minum-minum aja. Lumrah banget. Ini kan? Tempat yang resmi. Oh ya? Sepuluh, 9, 8. Kena semua sekaligus. Hebat banget, Mbak. Keren banget, mantap, beneran jago. Kamu mau apa? Gue ingetin ya. Jangan macam-macam sama gue. Nanti gue minta ampun deh. Pulang gue lutut di papan cuci, oke? Durian juga boleh. Langsung. Cepat. Pulang sekarang. Karena kamu udah minta ampun sama gue, ya udah, gue kasih kamu muka. Pulang. Kak Andi, jangan pergi dong. Biasanya akan main sama kami sampai larut malam. Siapa yang main sama kamu? Gue tadi lagi bicara urusan serius sama Fajar mereka, si gadis palsu. Bikin istri gue salah paham, gue bunuh kamu. Kamu bilang apa? Kamu bilang dia itu istrimu? Gue nggak percaya. Kamu pasti bohong sama gue. Ribet. Bohongin kamu? Apa untungnya buat gue? Aku peringatkan kamu, bukan takut sama kamu. Aku cuma ngasih kamu. Kamu gimana? Tapi kamu malah maksa cium aku. Aku kasih tahu. Sebelum kamu suka sama aku pasti nggak akan biarin kamu nodain lagi. Kalau enggak, gue tampar muka lo. Kamu ambil fotoku? Ngomong apa sih? Fotonya berdebu. Aku bersihin buat kamu. Bukan. Kamu ke kamarku buat apa? Suami istri harus tinggal bersama. Mulai hari ini, kita makan dan tinggal bersama. Tinggal apaan sih? Menurutku kamu cuma pengen sama tubuhku. Ini aja kamu. Tahu. Jangan macam-macam ya. Aku nggak akan menyerah. Cuma lepas baju buat tidur. Kamu Kamu apaan sih? Atau mau aku hukum kamu? Jadi sengaja kasih kode ke aku? Lestari Santoso. Jangan anggap aku bukan laki-laki. Hati-hati, main api bisa kebakar. Oh. Kalau gitu coba bakar. Aku lihat. Sialan, siapa yang tahan? Sudahlah, aku juga pria.
Kau goda aku seperti ini. Aku juga akan menyerah. Sepertinya kakek dan ibu sudah pergi. Tidur. Lestari, Diam. Lestari. Iblis. Selamat pagi, Nyonya Lestari. Ini hadiah untukmu. Gaun haute couture model terbaru, perhiasan baru dari merek mewah, lalu ada rumah di kompleks mewah, dan sertifikat properti klinik pengobatan tradisional Tiongkok. Ibu, ini terlalu boros. Bisa dapatkan kembali klinik pengobatan tradisional Tiongkok itu, aku sudah puas. Kau terima saja dengan baik. Sejak kau masuk keluarga Lu, aku selalu menganggapmu seperti anakku sendiri. Kalau nanti si brengsek itu berani menyakitimu, hantam dia dengan uang. Inikah rasa disayangi keluarga? Oh iya, ada kabar tentang orang tua kandungmu. Tahun kamu lahir, ada 7 keluarga yang kehilangan anak. Tapi masih perlu memeriksa satu persatu keluarga. Lagi pula waktunya sudah terlalu lama, petunjuknya juga sedikit. Saat kakek menemukanku, aku masih membawa sebuah giok. Tapi direbut oleh Dewi Santoso, sepertinya harus pulang ke keluarga Santoso. Bu, aku pergi sebentar. Hei, kamu mau pergi kemana? Urusan pribadi. Ada yang tidak beres. Agus Hadi suruh orang mengikutinya agar tidak diganggu orang lain. Ini mempermalukan keluarga kita, keluarga Lu. Lelah tidak, aku pijat bahumu. Baik. Kakek, aku pulang. Kali ini tanpa hambatanmu. Aku tidak akan lagi membiarkan mereka menggangguku. Aku tahu kamu tidak akan mengerti aku. Tapi itu sudah tidak penting lagi. Bajingan kecil, akhirnya kamu mau pulang, kamu tahu tidak, karena kamu pria tua itu mengganggu aku beberapa hari. Kalau begitu dia seharusnya suka padamu kan? Kelihatannya cukup cocok. Apa yang kamu omongkan? Pria tua itu jelas ditujukan untukmu. Kalau bukan karena kamu menolak pernikahan, dia bisa menggangguku. Kalian tidak menukarku dengan uang. Tidak akan menarik masalah ini. Cih, kamu anak haram yang tidak diinginkan. Bisa dijual dengan harga bagus saja sudah baik. Kamu masih pilih-pilih. Aku beritahu kamu mas kawin sudah diterima pernikahan ini. Kamu harus menikah. Tidak menikah pun harus menikah. Kebetulan sekali. Aku sudah menikah, sepertinya tidak mungkin menikah lagi. Siapa yang mengizinkanmu, Nih? Manamu? Ah? Kamu menikah? Kalau begitu Direktur Lee bagaimana? Bisa diberikan padamu wanita jahat dengan pria tua bukan musuh, tidak bertemu. Lestari Santoso. Kamu sengaja mengakaliku, kurasa kamu mencari masalah. Apa? Lestari Santoso pulang ke rumah orang tuanya. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat diakses. Sial. Akan ada masalah. Lestari Santoso sialan. Waktu mau tidur sama gua, aktif banget. Sekarang ada masalah, nggak ngomong sama gua. Emang perlu dihajar. Bro, kumpul, ada yang ganggu istri kalian. Kamu sengaja mengakaliku. Kamu lupa dulu aku bagaimana menghajarmu.
nilai lebih bagus dari Dewi Santoso. Kamu cuma anjing. Kamu cuma anjing kecil. Anjingnya keluarga Santoso. Kamu sebaiknya sadar posisimu sendiri. Kamu pantas pakai kalung bagus begini. Semua yang ada di rumah ini barang-barang adalah milik Dewi Santoso. Kembalikan, kembalikan, Ini satu-satunya barang yang bisa menemukan ayah dan ibu. kembalikan. Masih ingat orang tuamu yang mati itu? Mereka. Sudah lama meninggalkanmu. Anjing tak tahu diuntung. Anjing tak tahu diuntung, harus dipukul. Bagaimana mungkin aku lupa? Waktu kecil, kamu memaksaku makan bersama anjing. Memukulku. Mencaciku. Kamu tidak mengizinkan aku lebih baik darimu. Sedikit saja tidak sesuai, aku akan dikurung di ruang bawah tanah. Semua yang kalian lakukan padaku, aku ingat semuanya. Aduh, aduh. Dewi. Ibu. Wajahku sakit sekali. Lihat, wajahku rusak ya. Lestari Santoso. Berani-beraninya kau melawan. Siapa yang beri kau nyali buat begini? Kalian pikir aku takut? Dulu aku nggak pernah urusin kalian. Karena kakek Budi yang selalu larang aku. Sekarang kakek sudah tiada. Aku nggak akan lagi biarin kalian sakiti aku. Terus buat apa kau balik ke sini? Aku datang untuk ambil kembali barang-barang yang kalian rampas. Kembalikan? Berdasarkan apa kau merampas giokku? Barang rampasan dibawa pergi, lalu dianggap milik sendiri. Ibu. Dia mukul aku. Dasar kurang ajar. Kau? Sorot mata si mati ini kok kayak mau bunuh orang ya? Tahan dia. Gadis yatim yang enggak ada yang mau, berani melawan keluarga kaya. Membunuhmu. Semudah menginjak semut sangat mudah. Berani ganggu kakak ipar, lawan mereka sampai mati. Ayo. Saudara-saudara, hajar mereka. Gas! Lestari Santoso, aku datang untuk menyelamatkanmu. Aku akan membalas kamu yang mengganggu aku. Aku akan membalas kamu yang memukul aku. Mengganggu aku ya? Memukul aku ya, aku datang. Andi Wijaya, kamu yakin istri Andi Wijaya ini diganggu? Istri Andi Wijaya ini ada sifat khusus apa? Bagaimana kamu bisa datang? Aku takut kamu diganggu. Aku sangat sakit. Putri, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ibu juga sakit. Semua diam. Ini hanya sebuah pelajaran. Jika kali berikutnya lagi mengganggu aku, tidak akan begitu sederhana membiarkan kamu. Lenganmu sudah sakit karena memukul ya? Aku akan memijatnya untuk kamu. Ayo kita pulang. Ayo! Anak kecil yang jahat ini. Kenapa mengambil giok? Apakah dia menemukan identitasnya sendiri? Kita harus mengambil giok kembali. Jika tidak, keluarga Santoso benar-benar akan hancur. Kamu khawatir sama aku? Sengaja datang ke sini ya? Gua nggak perlu kamu ucapin terima kasih. Lagian kamu kan istri gua di atas kertas, kalau ada yang ganggu kamu sama aja mempermalukan gua. Tahu kalian akur banget.
Tapi di sini kan banyak orang. Masa nggak tahu malu? Iya nih, bener banget. Kalau nggak mau ucapan terima kasih, ya udah, gue kasih hadiah aja. Hadiah? Hadiah apa? Gue liat kamu tuh pengen manfaatin gue. Andi, cepetan kejar, cepetan Andi. Dia pasti jatuh cinta sama gue. Gue. Lumayan juga ya daya tariknya. Lestari baru aja siang tadi gue bantu kamu malamnya udah balas budi jahat. Berani-beraninya ngintip gue ganti baju. Aku nggak tahu kamu ada di dalam. Jangan bohong sama gue. Kamu pengen sama gue bukan cuma sehari 2 hari. Kamu cuma ngidam tubuh gue aja. Aku ngiler sama tubuh elu. Abisnya punya berapa sih PD-nya? 8. Gimana? Bener kan? Jadi makin suka? Iya. Aku nggak percaya. Kamu ngapain? 2, 4, 6. Cuman 6 biji. Siapa yang cuma 6? Masih ada 2 lagi di bawah. Nggak percaya, pegang aja. Lestari Santoso, kamu main-main lagi sama aku. Aku nggak mau deket-deket sama kamu. Wah, malam ini pasti berhasil lagi. Aku sebentar lagi punya cucu. Untung mama nggak lihat. Andi Wijaya lagi ngambek. Nanti dia malah jadi kesel lagi. Mau mulai ya? Aku belum siap. Siapin apa? Oh, udah waktunya. Memang udah waktunya tidur. Lestari Santoso, kamu isengin aku lagi. Aku mutusin hubungan sama kamu. Ini giok yang kupakai waktu Budi Santoso nemuin aku. Nggak tahu bisa nggak memberi petunjuk? Giok ini kayaknya pusaka keluarga Susanto. Jangan-jangan Lestari... Tapi keluarga Susanto tidak punya anak perempuan. Tapi kalau dilihat lebih detail, Lestari Santoso juga memang mirip orang keluarga Susanto. Aku ingat putra keluarga Susanto pulang hari ini untuk bengket. Mungkin. Hari ini ada bengket. Kamu dan Andi Wijaya gantikan aku untuk hadir. Baik. Aku duluan kasih hadiah ke keluarga Susanto. Kamu tunggu di sini saja. Aku mau putus hubungan dengan kamu. Kamu masih belum tahu seriusnya masalah ini? Lestari Santoso. Lestari Santoso yang mati, Lestari Santoso yang busuk. Kenapa dia hari ini? Cowok juga tidak ada periode ini. Iya, lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu. Keluarga Susanto ini adalah salah satu dari 3 keluarga besar Kota Putih. Tamu yang diundang semua keluarga terkenal Kota Putih. Lestari Santoso, anak perempuan tunggal tanpa kekuasaan dan pengaruh. Masuk untuk bersih-bersih juga tidak layak. Tidak takut satu takut 1000. Sebelum Budi Santoso meninggal berulang kali berpesan, pasti tidak boleh biarkan Lestari Santoso dan keluarga Susanto bertemu. Kalau tidak, keluarga Santoso akan habis semua. Jangan cerewet, cepat pergi.
Lestari Santoso. Dia benar-benar datang. Bagaimana? Jangan panik. Kalau begitu kita... Begini saja sudah. Iya. Lestari Santoso. Ini bagaimana ini? Kamu tidak berbakti. Aku akhirnya menemukan kamu. Kamu menipu mahar 5 juta. Lari bersama preman. Adikmu mencari kamu. Aduh, Mama. Kamu masih memukul dia. Kamu tidak takut dihukum Tuhan? Kamu tidak takut dihukum Tuhan? Benar, sungguh keterlaluan. Dengan kamu sebagai penangkal petir. Apa yang harus aku takutkan? Semuanya. Datang lihat. Anak perempuan memukul ibunya. Aku telah berjuang keras membesarkan dia. Dia suka barang bermerek. Aku rela menjual semua harta untuk memenuhi keinginannya. Tapi dia malah karena seorang pria tak jelas ingin memutus hubungan dengan aku. Kalian semua lihat bagaimana bisa ada anak perempuan yang tidak berbakti seperti ini. Orang ini bagaimana sih? Ini benar-benar tidak tahu malu. Begitu pandai berakting. Kenapa tidak jadi pemain opera? Kamu juga menipu mas kawin 5 juta. Mengambil uang itu. Dan kabur dengan preman. Meninggalkan aku untuk membereskan masalahmu. Kamu tidak merasa bersalah? Wah, astaga. Ada hal seperti ini juga? Sungguh kejam. Bagaimana mungkin seorang ibu memfitnah anaknya sendiri? Benar. Orang seperti ini. Tidak pantas berdiri bersama kami. Cepat usir dia keluar. Usir dia keluar. Ya, usir dia. Cepat pergi, benar. Keluar. Aku sudah memperingatkanmu. Kalau masih mengganggu aku, jangan salahkan aku jika aku sendiri menghancurkan keluarga Santoso. Kamu, apalagi yang bisa kamu lakukan? Aku adalah ibumu. Selama aku menyiramkan air kotor padamu, tak seorang pun bisa membersihkanmu. Benarkah? Tapi cara aku membersihkan diri agak sakit. Kamu tahan saja, jangan menangis keras. Andi Wijaya. Dia memanggil siapa? Itu si pengacau dari keluarga lu Andi Wijaya? Geser. Tidak dengar istri bos kecil memanggil bos kecil? Kenapa kamu lagi? Kamu seperti anjing. Lihat orang langsung menggigit. Kamu, aku. Kamu bilang aku anjing? Semua, lihat ini. Orang ini. Menggoda anak saya dia. Dia juga menipu saya 5 juta uang mahar. Kamu, kenapa kalian diam saja? Masih mau kami bantu bicara apa? Bohong, lihat siapa yang kamu bohongi, padahal aku baru membela kamu. Benar-benar. Kalimat ini artinya apa? Keluarga Wijaya di Kota Putih, tahu kan? Orang ini adalah pewaris keluarga Wijaya, Andi Wijaya. Apa? Kamu Tuan Andi? Wah, sopan ya. Tidak bilang aku preman lagi. Salah paham. Aku takut Lestari ditipu orang jahat omong kosong. khawatir jadi ceroboh Tuan Andi, mohon maafkan kami. Kasihanilah ibu saya. Kasihan. Tidak mungkin kamu menjual istri saya, memberi saya mahkota hijau. Dan kamu membuat rumor menghina istri saya. Saya lihat keluarga Santoso ini hantu di neraka. Tak ada yang baik, tak ada yang baik. Lihat aku kenapa? Aku bukan anggota keluarga Santoso. Oke. Tidak tahu malu. Rizky Susanto. Sepertinya ada keributan di sana.
Benar. Dia mirip sekali dengan Mama. Mungkinkah adik perempuan yang hilang bertahun-tahun? Lihat apa? Aku sedang memaki orang, bukan kamu. Kamu. Mama, kamu baik-baik saja? Pingsan. Aku belum mengeluarkan tenaga. Baiklah, kamu memang tajam mulutnya. Ayo makan. Apa-apaan ini? Dengan satu kalimatnya bisa membuat Andi Wijaya yang sedang marah menjadi begitu penurut. Kota Putih sepertinya akan berubah. Aduh, hanya sedikit lagi. Mau makan apa? Makanan Tionghoa atau Barat? Makanan Prancis mewah? Asalkan kamu mau, aku akan ajak kamu pergi. Aku yang bayar. Dia sedang membujukku agar senang. Lagi pula aku ini bodoh tapi banyak uang. Andi Wijaya. Kenapa engkau menciumku lagi? Aku ini masuk kategori masakan apa? Masuk kategori? Hadiah terima kasih. Ayo kita makan masakan Hunan. Tunggu sebentar, aku tenangkan diri dulu. Apa? Aroma cinta yang manis ini, apa karena nabrak sesuatu saat keluar rumah? Lestari Santoso sudah pulang. Bagaimana pesta hari ini, seru nggak? Bu, ketemu dua orang bodoh. Begitu aku memaki, mereka langsung kalem. Kamu ini cuma bisa bikin masalah buat ibu. Bu, mereka memaki Lestari Santoso. Terus kenapa kamu nggak pukuli mereka sampai mati? Memaki doang buat apa? Bu, kamu standar ganda ya? Bukannya tadi bilang jangan bikin masalah? Inikah pola interaksi antara keluarga? Biarkan aku masuk. Maaf, Nyonya benar-benar tidak bisa menahannya. Nyonya Jian datang tanpa diundang. Ada urusan mendesak? Kamu masih berani tanya? Anakmu diam-diam saja sudah menikah. Ini bagaimana sih? Kami kan punya perjodohan sejak kecil. Apa? Perjodohan? Ya. Itu Hartono Wijaya kami yang ditetapkan sendiri olehnya. Kalian tidak boleh ingkar janji. Ketika ayah Andi Wijaya meninggal, tapi kalian lagi ribut ingin membatalkan pertunangan. Ternyata satu keluarga so elit ya. Saat ada masalah, langsung batalkan pertunangan. Sekarang lihat Andi Wijaya tampan, lagi ingin menikahkan putri kalian ke sini. Aku beritahu kamu jangan harap. Kamu apa kamu? Jangan lupa. Kenapa kita bertunangan? Tanpa bantuan keluarga Pramono, Andi Wijaya bisa melindungi dirimu sendiri. Dia maksudnya apa? Andi Wijaya tidak tahu. Kamu tetap memberitahunya. Penyebab sebenarnya kematian ayahnya. Jangan kamu. Ibu. Biarkan dia bicara. Ayahmu dibunuh oleh pamanmu, Joko Wijaya dibunuh. Karena dia menginginkan harta keluarga Wijaya kalian. Kamu masih aman sekarang. Karena Hartono Wijaya melindungimu. Begitu Hartono Wijaya meninggal,
Face sedikit ya, yang jadi target adalah kamu. Yang bisa membantumu melawan pamanmu Joko Wijaya. Hanya keluarga Pramono dan keluarga Susanto. Sayangnya keluarga Susanto tidak punya anak perempuan. Menikahi Melani Pramono Adalah satu-satunya jalan keluar untukmu. Apa yang dia katakan benar? Ibu tidak ingin menyembunyikan darimu. Andi, aku mau membantumu. Asal kamu mau, aku bersedia menggunakan kekuatan keluarga Pramono, membantumu mengendalikan bisnis keluarga Wijaya. Asal kamu bercerai dengannya. Siapa yang izinkan kau menyentuh? Andi Wijaya, kau berani memukul anak perempuanku? Dia yang menghasutku dan istriku untuk bercerai. Bukankah pantas dia dipukul? Tidakkah kau ingin membalas dendam ayahmu? Tidakkah kau ingin menghadapi pamanmu, Joko Wijaya? Dendam pasti akan kubalas. Tapi aku akan menggunakan caraku sendiri. Mengambil alih perusahaan Wijaya. Andi, kau bersedia mengambil alih perusahaan? Dulu aku tidak tahu ada dendam keluarga. Beberapa tahun menjadi playboy. Sekarang aku tahu. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Hanya kau seorang playboy, apa yang bisa kau lakukan? Ini tidak perlu Nyonya Jian khawatirkan. Pelayan. Antarkan tamu keluar. Jangan sentuh aku. Aku bisa pergi sendiri. Aku tidak akan berhenti begitu saja. Tidak menikahiku adalah kerugianmu. Kau benar-benar siap mengambil alih perusahaan? Bukankah ini yang kau harapkan? Aku cepat kembali ke jalur yang benar. Kau juga bisa lebih cepat dapat uang dan pergi. Tapi aku tidak bermaksud memaksamu mewarisi bisnis keluarga. Apa maksudmu? Menjadi playboy juga tidak ada salahnya. Setidaknya, kau bahagia setiap hari. Begitu pedulinya pada kebahagiaanku ya. Tapi apakah kamu benar-benar senang? Jangan berebut. Jangan saling berebut. Jangan terlalu hebat. Hidup bahagia selamanya. Ayah hanya berharap kamu bisa hidup dengan baik. Aku tidak mau apa-apa. Ayah! Ayah! Kamu sudah lama menyadari. Kehebatanku, kamu diam-diam suka padaku, makanya berusaha mati-matian untuk menikahiku. Aku terlalu khawatir tentangmu. Tertusuk perasaan, malu ya? Cepat katakan padaku. Kapan kamu mulai menyukaiku? Katakanlah. Diam-diam suka padaku kan? Cinta pada pandangan pertama. Benar kan? Kamu memang jatuh cinta padaku pada pandangan pertama. Andi Wijaya, kamu ingin dipukul ya? Pak Hartono. Dengar-dengar putra mahkota keluarga Anda akan datang ke perusahaan. Ini bukan mau menguasai perusahaan, kan? Masih anak-anak, hobinya main. Ingin kerja. Menurutku cuma semangat sesaat. Cepat lihat di pintu masuk. Siapa yang buat keributan besar ini? Tuan muda lu pengaruhnya besar sekali ya. Maaf, membuat Anda tertawa. Keponakan saya ini cuma seorang playboy. Itu Pak Hartono Wijaya. Ayah. Ayah, datang ke sini. Ada perubahan personalia di grup perusahaan. Aku datang sendiri untuk memimpin.
Bukannya cuma karena Tuan Andi akan datang ke perusahaan? Hal seperti ini sampai-sampai Bapak Hartono turun tangan? Ini karena tidak percaya dengan pekerjaan kami, jadi datang sendiri. Di Grupo Wijaya, aku masih punya hak bicara, kan? Mengenai masalah penerus ini, yang paling kusukai adalah cucu sulungku, Andi Wijaya. Hari ini aku umumkan. Angkat Andi Wijaya sebagai Wakil Kepala Departemen R&D. Departemen R&D adalah inti perusahaan. Apa Bapak Hartono bermaksud menyerahkan posisinya kepada Tuan Andi? Betul. Apakah kalian semua masih ada keberatan? Aku menentang. Lestari. Katakan, hari pertama Andi kerja, kenapa aku sangat gugup ya? Katakan, jangan-jangan dia berkelahi dengan orang? Kalau dia membuat masalah? Bu, menurutku ibu terlalu gugup. Begini saja, sebentar aku antar makanan untuknya, sekalian jaga-jaga untuk ibu. Wah, bagus sekali. Aku menentang. Andi Wijaya merusak perjodohan dengan keluarga Pramono. Keluarga Pramono sedang ribut mencari masalah. Nanti kalau jadi besar, saham keluarga Wijaya kita pasti akan anjlok. Paman Joko, kok kamu seperti hewan dari keluarga katak yang belajar tidak menggigit tapi menjengkelkan? Kamu berani menghina aku sebagai katak jelek? Aku ini orang yang lebih tua. Kalau lebih tua, harus punya sikap yang lebih tua. Aku sudah dulu sekali membatalkan pertunangan dengan keluarga Pramono. Hal yang tidak berdasar dilemparkan ke kepalaku, tuduhan palsu. Presiden direktur sebesar ini, kok apa yang ditarik orang? Kamu makan. Kamu, apa kamu? Siapa bilang tidak ada bukti? Untungnya gue udah siap dari awal. Mau berebut hak waris sama gue. Jangan mimpi. Wah, gua baru aja naik jabatan. Lo langsung datang. Ini pasti udah janjian sama orang. Buat ngerjain gua ya. Hadirin sekalian, saya adalah putri keluarga Pramono, Melani Pramono, juga tunangan resmi Andi Wijaya. Andi Wijaya melanggar janji pertunangan dan menikahi wanita lain. Kalau keluarga lu tidak memberikan penjelasan, saya akan membawa masalah ini ke media massa. Kalau benar-benar dibawa ke media, citra publik grup lu akan hancur. Bisa-bisa, harga sahamnya anjlok parah. Dulu kan keluarga lo yang aktif minta batalin tunangan. Sekarang malah balik nyalahin kami. Keluarga lo masih punya muka nggak sih? Siapa yang batalin tunangan sama lo? Saya masih bawa gelang giok warisan keluarga lo. Turun-temurun. Yang cuma dikasih ke menantu perempuan. Kalau memang tunangannya dibatalkan, masa keluarga lo nggak minta balik? Pak Andi lagi rapat di ruang rapat. Saya antar ibu ke ruang tamu untuk menunggu. Das mau sih? Kan dulu keluarga lu yang bilang, gelang gioknya hilang, nggak mau kasih ke kami. Sekarang masih bawa-bawa lagi urusan lama ini, buat-buat ribut. Keluarga lu, masa masih punya muka? Buktinya udah jelas di depan mata. Kakek lu masih mau memutarbalikkan fakta. Keluarga kami di Kota Putih, juga keluarga yang terpandang. Kalau masalah ini tidak dibereskan, kita ketemu di media saja. Lo ini nyusahin banget sih. Andi Wijaya, saya kasih lo 2 pilihan. Pertama, cerai, lalu nikah sama saya. Atau, lo siap-siap aja lepas hak waris. Bagaimana kalau saya bilang, ada pilihan ketiga? Bagaimana kalau aku bilang masih ada pilihan ketiga? Pilihan ketiga? Apa? Kau mau berlutut dan minta maaf padaku? Dasar kau. Berani-beraninya kau menghina nenek buyutmu. Aku akan memencet bisul di bahumu. Omonganku tidak salah. Dia cuman gadis yatim yang ditelantarkan. Bahkan tidak pantas menjilat sepatuku. Kau cari mati ya? Mau kubuatkan kuburan untukmu. Tenanglah. Baik, ada pilihan ketiga. Kau kembalikan gelang giok itu ke keluarga Hartono. Dan jangan pernah lagi mengomel soal pembatalan tunangan. Kau gila?
atau sedang bermimpi di siang bolong. Kau larang aku memukul. Kau yang pukul. Berani-beraninya kau memukul Nona Jane. Siapa yang memberi kau nyali? Kau berani memukulku? Bahkan orang tuaku tidak pernah memukulku. Sudah terkonfirmasi. Dari wajahmu sebelumnya sudah terlihat seperti itu. Aku habisi kau. Kau pernah aborsi? Bagaimana kau tahu? Apa yang kau omongkan? Denyut nadi campuran shu dan shi. Posisi nadi, ritme nadi, bentuk nadi, dan kekuatan nadi, semuanya mengkonfirmasi kau pernah aborsi. Tentu saja, mungkin juga aku salah lihat. Lebih baik kita minta Bapak Hartono untuk menyelidiki dengan baik. Dengan kekuasaan keluarga Hartono, mungkin di rumah sakit mana kau melakukannya bisa ketahuan. Kamu mengancam saya? Ini negosiasi. Mari kita masing-masing mundur sedikit. Kembalikan gelang giok itu ke keluarga Lu. Jangan ganggu saya lagi setelah ini. Aku... Diam. Kamu... Lestari Santoso, hentikan kalau Nona Melani terluka. Keluarga Pramono akan terus-menerus menyerangmu. Diam. Dengar tidak? Nona Melani suruh kamu diam. Aku suruh kamu diam. Lestari Santoso, ingat kata-kata kamu. Aku selalu menepati janji. Nona Melani, kamu ini... Di mana ini? Kenapa aku di sini? Aku tidur jalan lagi. Aku harus pulang. Nona Melani, Mel. Nona Melani. Tentang Andi Wijaya. penunjukannya. Masih ada yang keberatan? Dukung penunjukan Tuan Lu. Dukung penunjukan. Dukung penunjukan. Lestari Santoso, kamu bisa meracuni orang ya? Kalau begitu Melani Pramono kenapa tiba-tiba nurut kamu? Rahasia. Masih merahasiakan dari aku? Oh, aku tahu. Kamu pasti juga menggunakan cara yang sama pada aku. Takut ketahuan oleh aku kan? Aku melakukan apa pada kamu? Membuat aku menyukai kamu. Biar aku yang suka sama kamu. Maksudku, biar aku yang selalu kamu ganggu. Oh iya, kamu. Ngapain kamu ke kantor? Ibu khawatir sama kamu. Suruh aku jenguk. Sekalian anterin bekal. Makan yang kenyang. Nanti siang baru beraksi. Kamu pasti tergila-gila sama aku. Makan aja sana. Mau kemana? Balik ke klinik pengobatan tradisional. Siang masih ada pasien. Karena aku kerjaan jadi nggak fokus. Dia pasti jatuh cinta sama aku. Tuan muda, wanita yang Tuan cari, namanya Lestari Santoso, anak angkat keluarga Santoso. Di sini. Adalah klinik yang dia kelola, klinik pengobatan tradisional. Kamu tunggu di sini, aku masuk sendiri. Baik.
Sama ibu, mirip banget kayak cetakan. Jangan-jangan dia adikku ya? Anda... Ada keluhan apa? Anda bukan mau berobat? Aku datang untuk berobat. Tekanan kerja agak berat. Kekurangan ki dan darah. Dan ada gangguan tidur yang parah. Aku akan meresepkan obat untukmu dulu. Kamu pulang dan jaga kesehatan dengan baik. Baik, terima kasih. Nona Lestari, apakah keluarga ahli pengobatan tradisional Tiongkok? Kakekku adalah ahli pengobatan tradisional Tiongkok. Apakah kakek kandung? Bukan. Kalau begitu, Nona Lestari masih ingat hal-hal saat kecil? Jangan salah paham, aku hanya peduli padamu. Tuan Andi, ada orang yang sedang menggali tanah di sudut rumahmu. Bodyguard Lestari Santoso. Kenapa menghubungiku? Halo? Halo, Tuan Andi, ada orang yang ingin merebut pasanganmu. Aku baru saja melihat Nona. Diajak bicara oleh orang. Apa? Berani-beraninya merebut pasanganku. Kupikir dia sudah bosan hidup. Mau gantung diri ya? Hubungan kita hanya sebagai dokter dan pasien. Belum cukup akrab untuk menanyakan privasi masing-masing. Maaf, saya terlalu lancang. 1 hari 1 resep. Minum setelah makan. Jangan makan yang dingin atau pedas. Nona Lestari, kamu percaya takdir. Kamu memberi saya rasa yang sangat dekat. Saya tidak bisa menahan diri untuk mendekati kamu. Saya sudah menikah. Kamu sudah menikah? Lalu siapa pasangan kamu? Apakah dia baik kepada kamu? Dia dari Kota Putih? Ini tidak ada hubungannya dengan kamu, kan? Maaf. Sebenarnya saya ingin menanyakan sesuatu. Siapa yang berani mengganggu pacar saya? Kamu ini yang mau merebut istri saya ya? Lihat, saya akan menghabisi kamu. Kamu tenang sedikit. Dia hanya salah satu pasien saya. Pasien yang menanyakan apakah kamu sudah menikah? Pasien yang tidak bisa menahan diri mendekati kamu. Sudah jelas kamu adalah orang tua yang tidak berguna ingin menikahi gadis. Kamu tidak berniat baik. Ini suami kamu? Sepertinya sifatnya sangat tidak baik. Apakah dia melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap kamu? Jika dia tidak baik kepada kamu, jangan kamu tahan. Saya akan membantu kamu bercerai. Aku akan cerai dengan nenek kamu. Aku lihat kamu adalah orang yang tidak bisa diam. Kamu mencari masalah? Sudahlah. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Lestari Santoso, kamu lepaskan aku. Kamu diam sebentar dulu. Seperti yang kamu lihat, aku dan suamiku hubungannya sangat baik. Aku juga tidak pernah berpikir untuk berpisah dengan dia. Dan kamu hanya orang asing, tidak berhak untuk menyelidiki privasi saya. Dia benci aku benar juga. Belum pasti. Apakah dia adik? Aku terlalu tergesa-gesa. Maaf, aku. Pintu di sana. Lestari Santoso. Kamu bahkan karena orang luar membuat aku lumpuh. Kamu keterlaluan. Aku hanya tidak ingin kamu membuat masalah. Kamu justru melindungi dia. Kamu takut aku menyakiti dia. Oh. Aku tahu. Kamu kasihan. Kamu mau ngomong apa sih? Kamu pukul aku. Kamu bahkan karena pria liar. Kamu pukul aku. Lestari Santoso. Aku tidak mau hidup dengan kamu lagi. Lestari Santoso, kamu yang menyakiti aku. Apa maksudnya?
Aku sudah keluar untuk mabuk. Tak ada satu telepon. Aku sudah putuskan. Aku mau berpisah. Berpisah. Cis, Kalian mau pergi kemana? Aku serius. Sudahlah bang, istri Andi kan baik. Kalau lembut dia punya tinju, kalau pinter mengurus rumah tangga dia punya keahlian pengobatan. Baik buat apa? Dia kan nggak ada aku di hatinya. Ini hampir jam 12, telepon pun nggak ada satu. Ini mah bukan cerai, ini jelas-jelas cari perhatian dengan merajuk. Aku punya satu cara. Bisa bikin istri kamu langsung datang cari kamu. Cara apa? Kita lakukan ini dulu, terus ini. Kok belum pulang juga? Jangan-jangan masih ngambek? Mbak, Bang Andi mabuk berat. Minum terus-terusan, cepat datang selamatin dia. Kalian tahan dia dulu. Aku sekarang langsung ke sana. Kan ku bilang, istri kamu peduli sama kamu. Begitu aku bilang kamu mabuk, langsung datang tanpa banyak bicara. Aku kan udah bilang jangan dicoba. Maksa aja mau nyoba. Pikiran kecilnya itu, masa aku nggak tahu? Cuman telepon doang, bisa-bisanya kamu sok-sokan. Lestari Santoso. Kamu karena pria lain mengganggu aku tidak akan baik lagi denganmu. Aku ingin denganmu. Cerai. Aduh, ini kok bener-bener mabuk. Sial, istri Andi Wijaya segera datang. Andi Wijaya ingin bercerai. Ini bakal berantakan. Andi Wijaya, cepat sadar. Istri Andi Wijaya segera sampai. Ini minum berapa banyak sih? 1 botol penuh. Louis Durmatri. Cukup kuat minumnya. Jangan pegang aku. Andi Wijaya kebanyakan minum kakak ipar, jangan kamu perhatikan dia. Benar, dia kebanyakan minum. Aku tidak kebanyakan minum. Aku sangat sadar. Lestari Santoso. Aku tidak mau kamu pegang. Ini istri Andi Wijaya. Andi Wijaya kamu. Aku ingin pelukan. Kamu tidak punya hati nurani. Tidak pernah datang mencariku. Aku sangat sedih. Harus pelukan baru bisa baik. Sedang apa ini? Banyak orang di sini. Aku tidak peduli, aku tetap ingin pelukan. Sudah. Hari ini kalian sudah capek, aku akan bawa Andi Wijaya pulang dulu. Tidak capek, ini sudah seharusnya. Kamu jangan macam-macam. Dah, Kak Andi. Sampai jumpa, Kak Andi. Aduh, ya ampun. Kak Andi ini seni tehnya, air sedikit saja bisa mendidih. Benar kan? Lestari Santoso, kamu sama sekali tidak peduli pada gua. Apa karena Fajar Susanto tidak meneleponmu? Maka kamu tidak akan menjemput gue? Kamu kebanyakan minum, tidur sebentar dulu. Tidur apa tidur? Gue yang nggak di rumah. Kamu bisa tidur. Nggak merasa kesepian dan susah tidur. Atau kamu suka pada pria brengsek hari ini, tidak mau gue lagi. Lestari Santoso, kamu brengsek. Aku tidak suka orang lain menginginkanmu. Bisakah kamu menutup mata dan istirahat sebentar? Gua tahu. Di hatimu masih ada gua. Aduh.
Semalam gua mabuk sampai hilang ingatan. Jangan-jangan bikin Lestari Santoso kesel ya. Lestari, kamu sudah menikah dan tinggal di keluarga Wijaya cukup lama juga. Sudah saatnya kami umumkan bahwa kamu adalah menantu keluarga Wijaya. Ibu ingin atas nama pribadi mengadakan sebuah pesta amal untukmu. Mengundang orang-orang dari keluarga kaya dan terpandang untuk hadir. Saya ikuti saja apa yang ibu atur. Nanti tamu yang datang mungkin cukup banyak. Suasananya juga tidak akan santai. Kamu yang harus menjamu mereka semua. Andi Wijaya itu paling benci urusan menjamu tamu. Kalau tidak, dia pasti bisa membantumu. Kamu juga jadi lebih ringan. Lagi bingung cari cara buat bikin Lestari Santoso senang. Kesempatannya datang sendiri. Bu, kamu benar-benar penolong terbaik gue. Tidak ya apa-apa, saya bisa sendiri. Bisa apa bisa? Pesta yang pernah gue datangi nggak 1.000 ya 800. Tanpa gue, kamu sanggup. Kalau begitu, kamu mau bantu Lestari mengurus pestanya? Awalnya sih nggak mau. Tapi demi Lestari Santoso gue bisa aja nih ngerjain dengan setengah hati datang sekali. Terpesona sama kerennya gue ya. Dia berhasil pamer. Ini mah biasa aja. Gue temenin kamu. Kalau begitu saya serahkan padamu. Si Andi Wijaya. Saya juga punya masalah dengan Lestari Santoso. Musuh dari musuhku adalah temanku, Nona Jane. Mari kita bekerja sama. Aku tahu kamu, saudara perempuan Lestari Santoso, sosialita palsu terkenal di Kota Putih. Dengan kemampuanmu, kamu pantas bekerja sama dengan aku? Tidak tahu kemampuan diri. Lestari Santoso adalah anak yang hilang dari keluarga Susanto. Apa yang kamu katakan? Identitas Lestari Santoso sekali terbongkar, keluarga Susanto dan keluarga Lu akan menjadi hubungan pernikahan. Situasi 3 kekuatan yang seimbang sekali dipecahkan. Kamu yakin mereka tidak akan bersatu untuk menghadapi keluarga Pramono? Apa yang kamu mau lakukan? Aku dengar Linda Susanto memiliki asma. Jika dia mati di acara ini, maka Lestari Santoso akan menjadi orang yang membunuh ibu kandungnya sendiri penyebab utama. Saat itu, cukup, aku suka. Sudah ditangani dengan baik. Bagaimana? Aku melakukan dengan baik kan? Ya, lumayan. Kalau begitu, apakah kamu mau memberi aku hadiah? Apa yang kamu mau? Mau. cepat, tolong. Linda Susanto hampir tidak bisa bertahan. Linda Susanto memiliki asma yang parah. Kenapa kamu bisa menaruh bunga asli? Kamu mengadakan acara tidak melihat daftar tamu. Dari keluarga kecil memang tidak bisa. Apakah keluarga lu akan runtuh? Menikahi seseorang seperti ini yang tidak pantas. Benar. Semua diam. Aku bisa menyelamatkan dia. Linda. Apa yang kamu panggil aku? Linda. Anda memanggil saya apa? Linda. Paru-paru tersumbat, kekurangan energi dan yin. Kondisi kritis. Sepertinya hanya bisa pakai terapi 13 jarum. Hentikan! Siapa yang suruh kamu menusuk Ibu Linda? Kondisi seperti ini harus segera dibawa ke rumah sakit. Apa matamu cuma buat pajangan, gak bisa lihat? Gak lihat istri gue lagi menyelamatkan orang?
Dokter setengah-setengah yang cuman lulusan klinik kecil, apa hakmu untuk mengobati Ibu Linda? Kalau benar-benar terjadi masalah, apakah keluarga lu bisa bertanggung jawab? Kalau istri gue bisa menyelamatkan orang, berarti dia yakin. Kalau benar-benar ada masalah, gue yang tanggung. Kamu begitu percaya padanya? Gue nggak percaya sama istri gue percaya sama kamu. Lucu. Kamu Napas Ibu Linda sudah tenang. Mungkinkah menantu keluarga lu benar-benar ahli dalam pengobatan? Tinggal satu tusukan terakhir. Lalu akan baik-baik saja. Bajingan kecil, matilah. Anak brengsek, matilah. Andi Wijaya, aku tidak bermaksud. Kamu anggap saya tidak bisa melihat? Di depan saya memukul istri saya. Kamu sudah bosan hidup? Aku hanya takut dia tidak bisa menyembuhkan Linda Susanto. Akhirnya membawa masalah ke keluarga Santoso. Aku hanya ingin menakut-nakuti dia. Tidak bermaksud benar-benar memukulnya. Karena kamu begitu khawatir tentang keluarga Santoso, maka biarkan keluarga Santoso bangkrut. Usulan ini bagus. Cuaca sudah dingin, keluarga Santoso juga harus bangkrut. Tidak boleh, keluarga Santoso telah membesarkan kamu, Lestari Santoso. Kamu tidak bisa melakukan ini. Jika bukan karena Budi Santoso, sebelumnya kamu di pesta menuduh saya seharusnya langsung menghancurkan keluarga Santoso. Lalu kamu masih... Kali ini kamu menyentuh pria saya, maka pantas keluarga Santoso ikut mati bersama kamu. Aku tidak bermaksud memukul Andi Wijaya. Ini adalah cedera tidak disengaja. Lalu saya terhadap keluarga Santoso juga cedera tidak disengaja. Lestari Santoso, jika kamu benar-benar membunuh Linda, Susanto, keluarga Susanto pasti tidak akan membiarkan kamu. Kalau tidak, kamu angkat kepala lihat. Bagaimana kalau coba lihat ke atas? Aku sudah tidak sakit lagi. Wah, ajaib sekali. Astaga, benar-benar sembuh. Lestari Santoso luar biasa. Ini tidak mungkin. Istriku ini adalah tabib ajaib. Kena batunya kan? Lucu banget. Kalau begitu, serangan Ibu Linda juga berhubungan dengan bunga. Keluarga lu juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Lihat baik-baik. Semua bunga asli di gedung pertemuan ini dilindungi oleh kaca. Serbuk sarinya sama sekali tidak bisa keluar. Bagaimana bisa memicu asma? Di kelopak bunganya diolesi serbuk sari. Jelas-jelas ada orang yang tahu kondisi Ibu Linda, lalu sengaja mengatur jebakan. Sejak kejadian dimulai, Melani Pramono terus-menerus menghalangi penyelamatan Ibu Linda. Mungkinkah kamu yang melakukannya? Bisa jadi juga. Ini tidak mungkin. Aku tidak punya alasan untuk membunuh Ibu Linda. Itu harus kamu tanyakan pada dirimu sendiri. Masalah ini sangat serius. Aku sudah melaporkan ke polisi. Silakan ikut kami. Aku tidak membunuh siapapun. Atas dasar apa kalian menangkapku? Bukan aku. Jangan tangkap aku. Ada apapun yang ingin dikatakan, jelaskan saja di kantor polisi. Aduh. Yuk. Pulang untuk membalut lukamu. Ayo. Lepas. Lestari Santoso,
Ini tempat kita lembaga medis resmi, kan? Yang ini. Aku yang bantu lepasin. Atau kamu lepasin sendiri? Aku sendiri. Aku sendiri. Jangan gerak. Tambahkan satu aturan lagi di rumah. Jangan sampai terluka. Bahkan karena aku pun tidak boleh. Dia khawatir padaku. Baik. Kamu mau hadiah apa? Apa? Kamu membantuku menyelenggarakan pesta. Aku janji akan memberimu hadiah. Apa yang kamu mau? Apa saja boleh. Ambilkan untukku. Kamu mau apa? Hadiahmu adalah memberiku cincin ini. Bukan begitu. Aku lihat kamu belum punya kesadaran sebagai wanita yang sudah menikah. Jadi aku khusus bawakan cincin ini untukmu. Kuhukum kamu untuk memakainya di jari manis. Seumur hidup tidak boleh dilepas. Ayo pakai. Lagi ngapain? Aku tidak mau pakai. Aku nggak mau pakai. Cincin, mana ada yang pakai sendiri? Nah, aku. Kali ini aku turutin kamu. Karena kamu, aku nongkrong di kantor polisi semalaman. Kamu bikin aku di depan umum rugi muka besar. Aku bunuh kamu. Aku juga nggak tahu kemampuan pengobatan si brengsek kecil itu bakal sehebat itu. Percaya lagi sama aku. Kali ini, aku pasti akan selesaikan urusan ini dengan baik. Kamu udah bikin aku musuhin keluarga Wijaya dan Susanto. Omonganmu masih ada nilainya buat dipercaya. Tapi kalau Lestari Santoso nggak disingkirkan, keluarga Susanto dan Wijaya bakal jadi besan. Mau lihat aja nonton keluarga Pramono terus merosot? Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Kalau kali ini masih gagal, Andi Wijaya nggak perlu turun tangan. Aku duluan yang habisin kamu. Kali ini pasti berhasil. Begitu kejadian itu muncul, Andi Wijaya dan Lestari Santoso nggak cerai pun nggak bisa. Ajungit, aku ajak kamu ke klinik pengobatan tradisional Tiongkok. Ya repot-repot ya. Andi Wijaya, Ibu muda Wijaya, ada yang bocorin kakekmu, Budi Santoso, nyuri buku pengobatan turun-temurun keluarga Susanto. Kalian berdua, kakek cucu, ambil resep dari buku kuno, dijadikan resep sendiri, dapat untung banyak. Kamu mengaku nggak kalau kamu penipu di dunia kedokteran? Jelaskan dong. Kalian ngapain sih? Menukar resep curian dengan uang. Kamu nggak merasa hati nuranimu terganggu? Lestari, kamu juga suka nyolong-nyolong kecil ya? Dasar kurang ajar, mulutmu kok jorok banget. Hiburan bintang bulan ya. Kalau mulutmu masih kotor, gue bongkar tempatmu yang jelek itu. Kita pulang dulu. Lestari, di berita ini ngomongin apa sih? Kakekmu kenapa? kakekku memang pernah mencuri sebuah buku pengobatan. Setelah kakek meninggal, aku selalu ingin mengembalikan buku itu. Tapi menemukan pemilik bukunya.
keluarga Susanto mulai dari dunia pengobatan. Kalau mereka memang cocok ya. Halo, ada apa? Apa? Aku segera pulang. Berkaitan denganku? Masalahnya jadi besar. Kakek, Suruh aku balik ke kantor dulu. Untuk sementara jangan keluar dulu. Tenang saja, langit nggak bakal runtuh. Semua ada gua. Aku pergi dulu, Bu. Bu, masalah ini dimulai oleh keluarga Susanto. Aku ingin menyelesaikannya sendiri. Bisa tolong telepon Ibu Linda Susanto? Kalau buku ini benar-benar pusaka turun-temurun keluarga Susanto, mungkin Ibu Linda Susanto ini nggak akan mudah memaafkanmu. Andi sudah terjepit dari depan dan belakang. Aku nggak mau lagi karena urusanku membuatnya ikut terseret. Biarkan aku mencoba ya. Baiklah. Sekarang di berita viral semua bilang, menantu keluarga Wijaya adalah penipu medis, adalah pencuri. Andi Wijaya. Kamu mau menghancurkan Grupo Wijaya kita ini? Media cuma nulis asal-asalan langsung percaya aja. Dengan kemampuan membedakan kayak gini mau jadi direktur Grupo Wijaya? Aku aja takut kamu bawa karyawan. Beli suplemen kesehatan. Kamu ini tidak tahu diri. Aku kan orang yang lebih tua. Jangan sok-sokan naik ke atas sok angkat-angkat diri sendiri. Orang tua. Kamu nggak pantas. Kamu. Sudahlah. Kalau ada masalah, selesaikan masalah. Kalian berdebat terus begini, bisa menyelesaikan masalah? Ayah. Kamu memihak juga harus ada batasnya. Sekarang, Lestari Santoso sebagai penipu medis sudah jadi fakta yang tak terbantahkan. Kalau Andi Wijaya tidak ditangani, akan menyeret kita semua, seluruh keluarga kita. Akhirnya ngomong yang sebenarnya. Mau merebut kekuasaan ya bilang aja dibikin kelihatan mulia banget. Gimana sih? Mau dihormati tapi kelakuannya nggak benar. Jangan anggap aku serendah itu. Semua yang kulakukan adalah untuk perusahaan. Sekarang untuk meredakan opini publik aku kasih 2 pilihan. Pertama, lepas jabatan di perusahaan, umumkan lepas hak waris. Kedua, cerai dengan Lestari Santoso. Kamu pilih sendiri. Saya pasti tidak akan bercerai dengan Lestari Santoso. Kalau begitu, berarti kamu meninggalkan bisnis keluarga. Meskipun saya adalah Pak Joko kamu, tapi demi kepentingan perusahaan, saya harus tegas, meski terhadap keluarga sendiri. Joko, masih belum ada hasilnya kamu sudah mau menghukum anakmu seperti ini. Masih pantas disebut Pak Joko tidak? Saya usulkan untuk mencopot jabatannya. Mencopot hak warisnya. Joko. Saya setuju. Sudah lama tidak ingin si Playboy mengelola perusahaan. Suruh si Playboy keluar dari perusahaan. Kami juga setuju. Kalian, dasar. Kakek. Mulai hari ini, Andi Wijaya tidak lagi memiliki hak waris Wijaya. Joko. Bagaimana dulu kakakmu memperlakukan kamu dan kamu begitu memperlakukan anaknya yang satu-satunya? Kamu masih punya hati tidak? Hati? Kalau dia punya hati, ayah saya tidak akan mati begitu cepat. Apa yang kamu omongkan? Saya masih harus keluar mengumumkan dan membahas konten PR. Tidak akan bergabung dengan kalian di sini untuk omong kosong. Pak Joko mau PR apa? Masalah di internet bukannya sudah diselesaikan? Om Joko mau urus PR apa? Masalah di internet bukannya sudah selesai? Sudah selesai. Kamu bisa bohong tanpa persiapan. Sekarang di Weibo semua sedang mencaci Grupo Wijaya. Kamu bilang reda ya reda? Pak Andi. Keluarga Song sudah memberikan penjelasan. Ini semua kesalahpahaman. Opini di internet sudah berbalik. Apa? Lestari Santoso adalah murid ayah saya.
Bisa dibilang juga penerus ilmu pengobatan tradisional Tiongkok keluarga Song. Ada beberapa orang yang sengaja membuat fitnah dan menimbulkan kesalahpahaman. Jangan percaya dan sebarkan rumor. Kok bisa begini? Pasien lama istri gua sebelumnya juga sudah posting di Weibo. Mengatakan istri gua sangat ahli dalam pengobatan dan sering memberikan pengobatan gratis. Sekarang semua orang di internet sedang memuji gua punya selera yang bagus. Saham perusahaan juga naik loh. Iya, hebat sekali. Benar. Untung tidak mengeluarkan pernyataan, kalau tidak malu sekali. Iya. Bukan cuma malu, mungkin akan meragukan manajemen Grupo Wijaya. Sebelum masalah ini jelas, langsung seenaknya menyalahkan gue. Orang seperti ini, bagaimana bisa mengelola perusahaan dengan baik? Maksudmu apa? Jangan-jangan kamu mau menghasut Pak Hartono untuk mencopot jabatanku? Apa maksudnya menghasut? Gua ini demi kepentingan perusahaan, mengorbankan keluarga sendiri. Gua belajar dari kamu kok. Andi Wijaya, kamu. Saya usulkan, mencopot jabatan Joko Wijaya. Mulai hari ini ditangguhkan untuk introspeksi. Ada yang setuju? Aku kan pamanmu. Berani-beraninya kau. Aku setuju. Yang kedua, kau menyalahgunakan dana perusahaan, menyebabkan banyak proyek merugi. Kau ini sudah lama tidak layak menjadi jabatannya sebagai presiden direktur. Ayah. Apa yang kau omongkan itu, semua ini adalah hal-hal yang tidak ada buktinya. Aku menasihatimu, jangan paksa kakek. Kalau bukti benar-benar dikeluarkan, bukan hanya dicopot dari jabatan sesederhana itu. Ayo voting. Aku dukung. Aku setuju. Aku juga. Aku dukung. Kalian. Baik. Paman, kali ini kau bisa dengan baik menikmati masa tua. Asik. Aku tertekan selama bertahun-tahun. Hari ini akhirnya melampiaskan kekesalan. Aku senang sekali. Bagaimana kau membujuk Linda Susanto? Aku di pesta amal pernah menyelamatkannya. Dia tidak ingin berhutang budi pada keluarga Lu. Dengan begitu, sudah lunas. Oh, begitu. Pernahkah kau merasa kau dan Linda Susanto sangat mirip? Tidak hanya mirip, dan juga auranya. Seperti keluarga sendiri. Aku juga pernah memikirkannya. Tapi Linda Susanto tidak punya anak perempuan. Mungkin hanya kebetulan saja. Kebetulan banget ya. Linda Susanto keluar membantah rumor saham perusahaan Lu melonjak drastis. Seluruh internet membicarakannya. Lestari Santoso membawa keberuntungan untuk suaminya. Ini yang kamu bilang tanpa celah. Aku, karena urusan sial ini. Keluarga Lu mengadakan jamuan untuk berterima kasih pada keluarga Susanto. Kalau sampai Linda Susanto mengetahuinya, batu giok sialan ini, kita semua bakal hancur. Kamu kasih aku kesempatan sekali lagi, kali ini aku pasti bunuh si Jalang itu. Kamu sudah gagal 2 kali, masih mau cari ide bodoh apa lagi? Karena tidak bisa diputus hubungan antara Lestari Santoso dan keluarga Susanto. Mendingan, hancurkan mereka sepenuhnya. Lestari Santoso. Banyak sekali obat tradisional Tiongkok ini. Kamu bisa ingat semua namanya ya? Hebat banget. Mengingat nama obat tradisional itu, pengetahuan dasar pengobatan tradisional Tiongkok. Lestari Santoso, cepat lihat.
Ibu angkatmu sepertinya datang untuk mencuri barang. Lestari Santoso. Coba lihat. Ibu angkatmu sepertinya mau mencuri. Si nenek tua ini mau apa lagi? Nggak tahu. Tapi kita bisa tunggu dan lihat dulu. Dia ambil rambutku buat apa? Sial. Jangan-jangan si jalang kecil ini menyembunyikan giok ini di badannya. Giok itu. Ini ambil. Pergi sana. Giok itu. Gioknya ketemu. Aduh, hampir mati gue. Lestari Santoso, kenapa kamu kasih giok itu ke si nenek tua? Aku rasa dia pasti tahu sesuatu. Maksudmu, memancing ular keluar dari sarangnya? Tunggu. Aku ada ide. Ide apa? Kamu sudah melakukan banyak kejahatan. Nasibmu sudah habis. Hari ini aku Bai Wuchang akan mengambil nyawamu. Kamu Bai Wuchang? Kamu mungkin salah orang. Aku biasa makan vegetarian dan berdoa. Satu kejahatan pun aku tidak pernah melakukan. Kamu membuat orang lain terpisah dari anaknya. Itu bukan kejahatan. Anak itu bukan aku yang mencurinya. Itu yang dilakukan oleh Budi Santoso. Dulu aku sudah bilang, keluarga Susanto sangat berkuasa. Kalau ketahuan, keluarga Santoso akan hancur. Tapi Budi Santoso tidak mau mendengar. Mengincar ilmu medis keluarga Susanto. Aku sudah bicara sampai capek, tapi tidak ada gunanya. Aku mohon percayalah padaku. Aku mencuri anak itu tidak ada gunanya. Aku... Bagaimana? Dia sudah bicara? Andi Wijaya. Aku ingin menyendiri. Sudahlah. Biarkan dia sendiri sebentar.
Aku akan selalu menjagamu. Pantas saja kakek melarangku mencari keluarga. Pantas saja kakek melarangku membalas dendam. Ternyata semua ini disebabkan olehnya. Dulu aku pernah berpikir dengan bodohnya, dialah satu-satunya orang di dunia ini yang baik padaku. Bodohnya aku. Kamu juga menipuku. Siapa lagi yang bisa kupercaya? Lestari. Lestari. Kamu tidak apa-apa. Kenapa kamu duduk di lantai? Tidak dingin? Andi. Kenapa kamu begitu baik padaku? Bodoh. Kamu istriku. Kalau bukan padamu, lalu pada siapa lagi? Aku senang memilikimu. Apa katamu? Lestari. Lestari. Lestari Santoso. Sialan. Siapa yang berani mengganggumu? Aku jadi sedih banget. Andi Wijaya keluar. Tuan muda. Dia tertidur. Ada apa? Ibu Susanto sudah datang. Dia minta Tuan dan Nyonya Muda untuk minta maaf kepada mereka. Ibu Susanto. Aku kan nggak ganggu keluarga Susanto. Dewi Santoso adalah anak kandung keluarga Susanto yang hilang bertahun-tahun. Dia datang untuk membelanya. Apa? Bukannya dia punya ibu? Baru saja mencuri rambut dan giok Lestari Santoso. Dewi Santoso langsung mengaku sebagai anak di keluarga Susanto. Jangan-jangan, dia cuma pura-pura sebagai Lestari Santoso. Bukankah dia suaminya Dr. Jiang? Ibu Susanto, ini anak saya. Lupakan basa-basi, suruh dia minta maaf dulu pada putri saya. Aku kan nggak ganggu dia, jangan asal tuduh aku. Nggak ganggu, putri saya sampai masuk penjara karena ulahmu. Sampai trauma, masih bilang nggak ganggu. Sudah masuk penjara, masih bisa disebut nggak bersalah. Kalau dia nggak berbuat salah, ngapain polisi menangkapnya? Ini semua salahku. Aku yang seharusnya nggak mengganggu Tuan Andi. Tolong jangan ganggu aku lagi. Jangan sentuh aku. Jangan cari gara-gara. Aku kan nggak sentuh kamu. Di depan orang tua, berani-beraninya kamu menyakiti Dewi. Dulu aku nggak tahu bagaimana kamu menyiksanya. Andi Wijaya. Mengganggu putri saya sampai melukainya. Keluarga Susanto tidak akan pernah berdamai denganmu. Bibi Susanto, tenang dulu. Mungkin dia bukan... Kamu, hari ini aku akan menghajarmu untuk putriku. Dasar binatang. Tenang dulu. Aku pukul kamu. Ayo, pukul ayo sih. Ada sentir. Ayo langsung sasa tersebut. Hubungan keluarga Susanto dan keluarga Wijaya putus. Lestari Santoso selamanya nggak akan ketemu ibu kandungnya. Sudahlah, dia kan Ibu Lestari. Dipukul ya sudah. Berhenti. Berhenti.
Aku adalah anakmu yang sebenarnya. Apa yang kamu katakan? Ibu, jangan percaya omongannya. Dia sejak kecil suka merebut barang-barangku, sering memukul dan memarahi aku, dan memaksa aku tidur bersama anjing. Yang dia katakan. Semua adalah pengalaman aku. Usia 5 tahun. Dia hampir membuat aku tenggelam. Usia 8 tahun. Dia mengurung aku di ruang es. Usia 9 tahun aku demam tinggi. Dia mengganti obat aku, menyebabkan aku pneumonia akut. Kamu bisa cek rekam medis aku. Ibu, jangan percaya omongannya. Kakek paling baik terhadapnya. Jika dia kehilangan satu helai rambut. Budi Santoso adalah penyebab semua ini. Dulu dia tidak hanya mencuri buku medis. Dia juga mencuri aku. Anak itu bukan aku yang curi. Itu yang dilakukan kakek. Saat itu aku sudah bilang, keluarga Susanto sangat berkuasa. Jika ketahuan keluarga Santoso akan hancur. Kakek. Terlalu mengincar buku medis keluarga Susanto. Aku sudah berusaha keras, tapi dia tidak mau dengar. Ternyata kamu adalah anakku yang sebenarnya. Tetapi, DNA yang mereka gunakan adalah rambut aku. Jangan ngomong sembarangan. Kamu bisa cek DNA lagi. Tentu, ada cara yang lebih mudah. Sebelumnya kamu pasti mencuri sehelai rambut aku. Aku tidak bermaksud menyembunyikan dari kamu. Sebenarnya dia mengaku sebagai keluarga terlalu aneh. Aku hanya ingin melihat apa yang dia benar-benar mau. Sementara belum memberitahu kamu. Makanya pertama kali aku melihatmu. Rasanya sudah familiar. Ternyata kamu adalah anakku. Maafkan aku. Ibu ini tidak baik. Ibu telah kehilanganmu dan bahkan ditipu oleh orang lain. Aku bukan ibu yang baik dan layak. Maafkan aku. Selesai, semua terbongkar. Hahaha. Wah, sungguh hubungan ibu dan anak yang harmonis. Lestari Santoso, kamu tidak tahu kan? Ibumu akan mati segera. Apa yang kamu katakan? Racun kepala. Taktik Hartono Wijaya. Benar. Hartono Wijaya sudah lama berjaga-jaga terhadapmu. Sebelum meninggal, dia khusus memberikan aku sebotol obat. Dia berpesan berulang kali. Begitu kamu mengakui keluarga Susanto, langsung membunuhmu dengan racun. Aku rasa membunuhmu dengan racun tidak menarik. Lebih baik racun ibumu saja. Racun itu sudah aku masukkan ke gelasmu. Jangan berusaha lagi. Tak ada gunanya. Di dunia ini, yang bisa menyembuhkan racun kepala hanya Lestari Santoso. Kamu... Hahaha, ada kemungkinan. Aku adalah Lestari Santoso. Apa? Istriku adalah Lestari Santoso. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ilmu pengobatanmu semua diajarkan oleh Budi Santoso. Bagaimana mungkin kamu lebih hebat daripada dia? Itulah bakat. Jangan lupa, keluarga Susanto adalah keluarga ahli pengobatan. Jiang Manyue, Anda diduga sengaja meracuni. Ikut kami. Melani Pramono, Anda diduga melakukan penipuan. Ikut kami. Jangan tangkap aku. Aku tidak bersalah. Atas dasar apa kalian menangkapku? Masa iya dia adalah Dewi Penyembuh Lestari? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bersiaplah mendekam di penjara selamanya. Dia kembali. Dia tidak kembali. Dia kembali. Dia tidak kembali. Sudah dengar? Nyonya Susanto menemukan kembali putrinya ya yang hilang bertahun-tahun dan menyiapkan mas kawin yang sangat mahal untuknya. Total nilainya 10 miliar. Katanya para pangeran dari keluarga super kaya sampai berebutan. Dalam situasi seperti inilah, hanya para elit yang luar biasa
yang punya kualifikasi untuk masuk ke dalam pandangan keluarga Susanto. Yang lain jangan harap. Cuma 100 juta bisa tidur sama aku? Kalau 10 miliar nggak mau tidur. Lestari. Kamu tega sekali. Andi? Istri Andi datang menjemputmu pulang. Aku bukan datang untuk menjemputnya. Jangan-jangan dia benar-benar mau ninggalin aku? Aku datang untuk melamarnya. Andi Wijaya. Dengan mas kawin 10 miliar sebagai mahar, apakah kamu bersedia untuk bersama denganku seumur hidup? Aku bersedia. Sayang, aku ingin bersamamu selamanya. Wah.